Yang selanjutnya itu adalah bangun datar tentang lingkaran. Nah, lingkaran adalah kurva tertutup yang jarak dari pusat lingkaran ke setiap tepinya itu sama ya. Nah, di sini sudah ada ilustrasi gambar tentang lingkaran. Nah, yang dimana kita ketahui di sini bahwa lingkaran adalah kurva tertutup. Nah, kita tahu ya bahwa kurva itu bentuknya seperti ini. Nah, ini adalah contoh kurva. Nah, di sini kurva tertutup yang jarak dari pusat lingkaran ke setiap tepinya itu sama. Nah, dari kurva ini sehingga menjadi tertutup, menjadi lingkaran seperti ini. Nah, lalu di sini itu ada yang namanya titik pusat. Nah, titik pusat adalah titik yang dimana itu menjadi pusatnya dari lingkaran. Nah, ini disebut dengan titik pusat. Nah, ini dinamakan dengan titik pusat. Lalu, di sini juga ada titik A dan juga titik B. Nah, dari sini kita bisa tentukan bahwa jika gambar ini benar-benar lingkaran, maka jarak dari kedua titik ini, nah titik A dan titik B ini akan sama ke titik O ini, titik pusat. Maka bisa kita simpulkan bahwa jarak dari titik B ke O itu sama dengan jarak dari titik A ke O. Selanjutnya unsur-unsur lingkaran. Nah, di sini ada yang pertama itu jari-jari. Nah, garis yang menghubungkan titik pusat ke titik yang berada di tepi lingkaran. Nah, di sini tepi lingkarannya atau titik di tepi lingkarannya itu hanya ada satu, yaitu A saja. Nah, berbeda dengan yang sebelumnya. Nah, yang sebelumnya ini itu ada dua titik, yaitu titik A dan titik B. Nah, kalau ini hanya titik A saja. Nah, sebagai contoh, di sini dikatakan garis yang menghubungkan titik pusat ke titik yang berada di tepi lingkaran. Nah, kita ketahui ya bahwa titik O ini, nah ini adalah titik pusat. Template saja ya. Nah, kita hubungkan titik pusat ini, titik O, ke titik di tepi lingkaran, yaitu titik A. Nah, kita hubungkan, nah ini. Maka ini adalah jari-jarinya. Nah, jari-jari itu dilambangkan dengan R kecil. Nah, jadi kesimpulannya, titik O ke titik A ini adalah jari-jari ya. Yang kedua itu diameter. Nah, diameter adalah garis yang menghubungkan titik yang berada di tepi lingkaran ke tepi yang lain dan melewati titik pusat. Nah, tadi sudah diketahui ya bahwa jari-jari itu kan dari titik pusat yang O ini ke titik di tepi yaitu A. Nah, ini adalah jari-jari. Nah, diameter itu keseluruhan ataupun lingkaran itu dibagi dua ya teman-teman. Sehingga menghubungkan titik yang berada di tepi lingkaran ini ke tepi yang lainnya yaitu yang B ini. Nah, jadi dari yang B ini ke titik A. Nah, di sini dan melewati titik pusat. Titik pusatnya itu adalah O. Nah, ini adalah diameter. Nah, kalau ini kan keseluruhan ya. Nah, kalau tadi mah jari-jari itu hanya setengahnya saja. Yang ketiga itu adalah busur. Nah, busur ialah garis melengkung yang merupakan bagian dari tepi lingkaran. Nah, di sini itu ada mayor, yaitu mayor itu lebih dari setengah lingkaran. Sedangkan minor itu kurang dari setengah lingkaran. Nah, maksudnya gimana, Kak? Nah, maksudnya begini ya. Di sini kan busur itu adalah garis melengkung. Nah, maksudnya garis melengkung itu seperti ini ya, contohnya. Nah, ini yang berada di pinggir. Nah, kakak tandai dengan warna merah. Nah, ini contoh dari mayor. Kenapa mayor? Karena lebih dari setengah lingkaran. Nah, ini adalah mayor. Sedangkan minor itu kurang dari setengah lingkaran. Nah, contohnya itu seperti ini ya, yang warna biru. Nah, ini adalah minor. Kalau mayor itu yang merah dan kalau minor itu yang biru. Nah, di sini kan lebih dari setengah lingkaran. Nah, ini adalah mayor. Mayor itu yang banyak ya. Yang selanjutnya adalah tali busur. Nah, tali busur ialah garis yang menghubungkan kedua ujung pada suatu busur. Nah, maksudnya busurnya yang mana, Kak? Nah, busurnya itu yang ini ya, teman-teman. Nah, ini adalah busur. Nah, ini busur. Ini busur. Lalu, tali busur itu yang mana, Kak? Nah, tali busur adalah yang menghubungkan, nah, garis yang menghubungkan kedua ujung pada suatu busur. Nah, ujung busur itu titik A dan titik B. Nah, ini adalah ujung busur. Kita hubungkan dengan menggunakan tali. Nah, ini adalah tali busur ya. Nah, ini adalah tali busur. Jadi, ini adalah tali busur yang dimana tali busur ini menghubungkan titik A dan juga titik B.
Lalu yang selanjutnya kakak ingin tanya nih, dari teman-teman, apakah diameter itu termasuk ke dalam tali busur? Diameter itu termasuk ke dalam tali busur ya. Kenapa? Karena di sini juga menghubungkan kedua ujung pada suatu busur. Nah, ini kan busur nih. Nah, ini kan busur. Nah, ini adalah ujungnya. Ini juga menghubungkan. Sehingga bisa disimpulkan bahwa diameter adalah tali busur terbesar dalam lingkaran ya. Lalu yang selanjutnya adalah garis singgung lingkaran. Nah, di sini garis singgung lingkaran ialah garis yang menyentuh lingkaran tepat di satu titik saja. Nah, maksudnya satu titik di mana Kak? Nah, ini contoh dari garis singgung. Nah, ini adalah garis singgung. Nah, yang ini ya, yang panjang. Nah, tepat di satu titik saja. Nah, ini kan, nah ini contohnya. Bisa juga di sini, teman-teman. Nah, ini bisa juga sebagai garis singgung. Nah, bisa juga di sini. Nah, pas pada tepian ini ya, garisnya, garis lingkarannya pas. Lalu yang selanjutnya, garis singgung pada lingkaran selalu tegak lurus pada jari-jari yang melalui titik singgung. Nah, maksudnya gimana, Kak? Nah, maksudnya ini adalah, nah ini kita lihat ada garis L ya, ini. Dari titik A, itu tegak lurus dengan titik pusat O. Nah, maka bisa disimpulkan bahwa garis L itu tegak lurus dengan jarak dari titik O ke A. Yang selanjutnya adalah perpotongan dua lingkaran. Nah, belah ketupat memiliki 4 sisi yang sama panjang. Nah, mana sih Kak belah ketupatnya? Nah, belah ketupatnya adalah ini ya. Nah, itu sudah kakak gambar. Nah, lalu, belah ketupat memiliki dua diagonal yang saling tegak lurus. Nah, diagonal itu yang mana? Yang ini. Di ini diagonal. Ini adalah diagonal. Nah, maksudnya gimana sih, Kak? Nah, di sini kan belah ketupat memiliki 4 sisi yang sama panjang. Nah, maksudnya sama panjang kan tadi kita sudah belajar tentang jari-jari lingkaran. Nah, ini kan sama nih panjangnya. Dengan 4 sisi ini sama. Maka panjang dari semua titik ini sama panjang gitu. Lalu belah ketupat memiliki dua diagonal. Nah, maksudnya itu, nah ini diagonal yang saling tegak lurus. Dalam artian nantinya jika lingkaran ini dilipat, maka akan sama besar gitu. Nah, ini adalah diagonal. Lalu yang selanjutnya, gimana kalau lingkarannya tidak sama besar? Kalau tadi mah kan sama besar. Nah, kalau ini tidak sama besar. Nah, di sini contohnya itu layang-layang ya. Nah, layang-layang memiliki dua pasang sisi yang sama panjang. Nah, kita ke sini. Nah, di sini dua pasang sisi yang sama panjang. Ini dan ini dan ini ya, yang sama panjang. Layang-layang memiliki dua diagonal yang saling tegak lurus. Nah, ini dan ini. Itu adalah diagonalnya. Nah, dan sumbu simetrinya ya, kalau tadi yang lingkaran tadi, kalau dilipat itu sama besarnya. Nah, kalau yang ini, karena berbeda ukuran, maka sumbu simetrinya itu hanya yang titik A dan B saja. Jadi jarak dari titik A ke B itu adalah diagonal yang nantinya bisa dilipat sehingga simetris. Nah, yang selanjutnya itu ada latihan soal. Silakan teman-teman kerjakan latihan soal ini. Latihan soal juga kan sama tadi sudah dibahas terkait dengan ada yang diameter, ada yang jari-jari gitu. Nah, ini juga sama dengan yang sudah dibahas tadi. Nah, di sini itu ada lengkapi pernyataan gambar di bawah ini. Nanti teman-teman kerjakan yang di samping kanannya itu sudah ada soal-soalnya di mana misalnya garis AB itu disebut apa gitu. Lalu garis AD disebut apa, garis AE disebut apa. Nah, di sini kan sudah ada gambar di samping kiri tersebut. Nah, silakan teman-teman kerjakan latihan soal ini. Sehingga nantinya teman-teman bisa belajar tentang bangun datar dan juga melatih keterampilan teman-teman dalam mengerjakan soal bangun datar, khususnya pada lingkaran.